Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak bapak sekalian? Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kali ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun masih dalam kondisi COVID pandemi pada saat sekarang ini. Baiklah anak bapak sekalian, pertama guna bapak membuat video ini adalah video pembelajaran bagi anak-anak bapak sekalian yang nantinya akan bapak upload di YouTube, di mana ini menjadi salah satu referensi dari kalian mempelajari salah satu materi pendidikan agama Islam, yaitu kelas 10 dengan temanya adalah malaikat selalu bersamaku. Karena bapak tahu bahwasanya pada kondisi saat ini di mana belajar menjadi salah satu hal yang sangat membosankan, di mana anak-anak semua belajar lewat rumah masing-masing menggunakan telepon genggam ataupun perangkat komputer masing-masing, dan pastinya akan membuat anak-anak semua bosan gitu. Dan bapak tahu bahwasanya untuk memahami materi baik itu mata pelajaran PAI ataupun mata pelajaran lainnya itu menjadi lebih sulit. Oleh karena itu guna bapak memberikan media melalui YouTube, jadi nanti ketika anak-anak bapak semua kesusahan dalam memahami materi, anak-anak bapak bisa lihat di akun bapak, nanti bisa searching, kemudian melihat kembali ataupun menonton kembali materi-materi yang dirasa kurang masuk ataupun kurang paham. Jadi akan lebih memudahkan anak-anak bapak dalam memahami materi tersebut. Kemudian sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, karena kita secara virtual, silakan kepada anak-anak bapak semua berdoa masing-masing, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pembelajaran kita selalu dilimpahkan keberkahan dan juga kelancaran, sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk absensi, silakan setelah ini anak-anak bapak bisa cek kehadirannya di e-learning sekolah. Di sana sudah bapak sediakan. Jadi kepada anak-anak semua silakan akses. Di sana sudah ada tempatnya tersendiri untuk anak-anak bapak mengambil absensi pada pertemuan kali ini. Kemudian untuk seperti yang bapak sampaikan tadi, bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai temanya adalah malaikat selalu bersamaku. Nah, bapak yakin bahwasanya tema ini menjadi tema yang sangat familiar bagi anak-anak bapak semua. Karena tema ini bukan hanya dipelajari di SMA saja, akan tetapi juga dipelajari ketika anak-anak bapak duduk di bangku sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Hanya saja kita ketahui bahwasanya dalam setiap tingkatannya, baik itu dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, maka akan terjadi perbedaan dalam pendalaman materi tersebut. Seperti contohnya saja, yaitu malaikat selalu bersamaku, ini mempelajari malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ketika dulu kita di SD, kita baru belajar tentang nama-nama saja ataupun pengenalannya saja. Kemudian di SMP kita sudah sedikit mengetahui mengenai pendalaman materi tersebut. Kemudian di SMA-nya kita akan lebih coba untuk bagaimana sih cara mengimplementasikan ataupun kita mengambil hikmah dari beriman kepada malaikat tersebut. Oke, kita lihat slide yang sudah Bapak coba buat untuk kita lebih mudah dalam memahami. Yang pertama adalah yaitu makna iman kepada malaikat. Nah, di sini pasti anak-anak bapak sudah
tahu ya dengan apa itu iman dan apa itu iman kepada malaikat. Cuman di sini Pak coba ingin merecall kembali ingatan dari anak-anak Bapak semua. Oke, yang pertama adalah pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya ataupun yakin. Dimana iman, sedangkan iman secara istilah yaitu meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, jadi secara bahasa dan juga istilah, iman bisa diartikan yaitu sebagai sebuah keyakinan dalam diri kita. Iman yaitu percaya, kita yakin bahwasanya ketika iman kepada Allah artinya kita percaya dengan Allah. Ketika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kita percaya dengan malaikat-malaikat Allah. Kemudian bagaimana cara kita memperlihatkan hal tersebut gitu? Yaitu yang disebutkan bahwasanya secara istilah disebutkan bahwasanya dikatakan bahwa iman itu adalah kita percaya dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang pertama adalah percaya kepada hati di dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lisan. Artinya adanya ikrar, adanya perkataan di situ. Di mana hal tersebut adalah implementasi dari hati kita sendiri. Dan yang terakhir adalah sebagai bukti dari iman tersebut adalah dilaksanakan ataupun diaplikasikan dengan anggota badan kita. Jadi sudah lengkap, bukan hanya sebatas diyakini dalam hati tapi tidak diucapkan secara lisan, tapi sudah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan juga dilaksanakan ataupun diaplikasikan dengan anggota badan kita. Itu adalah definisi dari iman. Kemudian yang kedua adalah yaitu pengertian iman kepada malaikat. Nah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan dan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Nah, kita lihat bahwasannya iman kepada malaikat itu sendiri adalah salah satu dari rukun iman, ya, dimana dengan adanya iman kepada malaikat maka akan lebih menyempurnakan iman kita. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah telah menciptakan malaikat dengan segala tugas dan wewenangnya sebagai seorang malaikat. Oleh karena itu dengan kita meyakini adanya malaikat, maka di situ akan lebih menyempurnakan iman kita. Makanya di sini disebutkan bahwa iman kepada malaikat itu bagaimana kita meyakini dengan sepenuh hati kita bahwasanya malaikat ini adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang gaib, yang harus kita yakini keberadaannya dengan segala wewenang dan tugas-tugasnya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, yaitu hikmah iman kepada malaikat. Nah, kita sudah masuk dalam poin-poin hikmah. Kita sudah masuk kepada apa sih yang akan terjadi, yang seharusnya terjadi ketika kita beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pasti ya. Artinya dengan kita mempercayai para malaikat, artinya kita semakin mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi bukan hanya manusia, akan tetapi juga para malaikat. Kemudian yang kedua adalah senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Nah, kalau kita bisa lihat, ini sebenarnya ada sebuah implikasi sebenarnya dari percaya kepada malaikat. Karena anak-anak Bapak pasti sudah tahu dengan adanya malaikat raqib, malaikat atid, di mana para malaikat itulah yang senantiasa membersamai kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada. Malaikat-malaikat itulah yang senantiasa mencatat segala tingkah laku kita. Ketika kita berbuat baik dicatat, ketika kita berbuat
semangat dan ikhlas dalam berusaha. Ini adalah salah satu implikasi kembali. Mungkin kita pernah termotivasi ketika mendengar nama malaikat Ridwan, karena yang terbayang adalah surga. Ya, yang terbayang adalah surga. Dan kita akan merasa takut atau merasa resah ketika mendengar nama malaikat Malik, karena malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka. Nah, artinya dengan kita menanamkan rasa ikhlas dan juga semangat dalam beribadah. Kalau ikhlas ini mungkin lebih ke beramal ya, seperti kita beramal, bersedekah. Ada kalanya kita ingin ketika kita berbuat baik itu dilihat oleh orang lain. Setelah kita meyakini dan benar-benar meresapi tentang malaikat, kita sudah paham bahwasanya kita selalu diawasi dan tidak pernah luput dari malaikat tersebut. Kemudian yang keempat adalah semakin giat dalam berusaha. Nah, ini mungkin bisa anak-anak Bapak pahami karena waktu kita sangat terbatas saat ini. Kemudian menumbuhkan cinta kepada amal soleh. Nah, ini kemudian adalah hukumnya, bahwasanya hukumnya adalah fardu ain. Dia sudah termasuk ke dalam rukun iman, yaitu yang kedua, yaitu percaya kepada malaikat. Di mana ada beberapa ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285, kemudian ada surah An-Nisa ayat 130, dan hadis Rasul ini sudah ada di bahan ajar yang nantinya akan Bapak kirimkan melalui grup WA. Jadi karena pertemuan kita tidak terlalu lama, jadi hanya Bapak sampaikan poin-poinnya saja. Nanti setelah itu anak-anak Bapak bisa explore lebih lanjut, baik dari materi yang akan Bapak kirimkan ke grup WhatsApp ataupun melalui media-media lainnya yang berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah nama-nama malaikat. Nah, Bapak yakin bahwasanya anak-anak Bapak sudah hafal ini dari SD, mungkin bahkan dari TK, karena ini menjadi salah satu bahan yang biasanya selalu diujikan kepada anak-anak kecil. Misalnya seperti dibuatkan lagu ataupun dibuatkan puisi dan lain sebagainya yang kontennya adalah tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Kalau Bapak ingat dulu ketika Bapak kecil, ya khususnya di TPA biasanya ya, kalau Bapak dulu pasti ini menjadi salah satu pertanyaan yang selalu masuk ketika adanya cerdas cermat di TPA, ataupun biasanya dilakukan ketika kita mau pulang ya. Jadi kita mau pulang, kita ditertibkan, kemudian diberi pertanyaan. Jadi siapa yang bisa jawab, dia bisa pulang lebih awal gitu. Jadi kita selalu terbayang-bayang dengan pertanyaan ini gitu. Bisa anak-anak Bapak lihat semua, dari Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nankir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Inilah 10 malaikat yang wajib kita yakini keberadaannya. Mungkin Bapak tidak akan menyebutkan satu persatu ya, karena sudah terpampang di materi. Kemudian nanti pembahasan pun akan Bapak share melalui grup WA, karena memang pertemuan kita tidak terlalu panjang. Oleh karena itu mungkin pertemuan pada kali ini kita hanya membahas mengenai bagaimana sih peta konsep ataupun kerangka yang akan kita bahas mengenai nama-nama malaikat. Tadi baik itu dari segi pengertian, kemudian dari segi bagaimana hukumnya dan lain sebagainya, kemudian tentang nama-nama malaikat itu sendiri. Oleh karena itu, selanjutnya kepada anak-anak Bapak harapkan anak-anak Bapak bisa mengeksplor lebih lanjut, dan ketika memang ada pertanyaan, anak-anak Bapak bisa komen di kolom komentar. Nanti akan Bapak baca kembali dan insya Allah akan Bapak jawab melalui kolom komentar tersebut. Karena waktu kita tidak terlalu panjang, oleh karena itu pesan Bapak sekali lagi, mari sama-sama kita tingkatkan semangat kita dalam belajar untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Baiklah anak-anak Bapak semua, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.